Shalom saudaraku semuanya yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus melawat setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada, kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Roh Kudus melawat setiap hidup kita. Haleluya. Sebelum kita akan memulai ibadah pada saat ini, mari kita sama-sama satukan di dalam doa dan kita mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang Bapa berikan buat setiap kami. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan senantiasa melindungi, melawat setiap kami Bapa. Buka setiap hati pikiran kami untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah kami semuanya mendapatkan urapan kuasa Roh Kudus, hingga kami bisa menikmati berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setiap kami, kuasa Roh Kudus melawat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, membawa hati kami yang rindu, haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin setiap kami, Roh Kudus melawat hati kami, penuh setiap jiwa kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang membebaskan kami, Roh-Mu menyembuhkan, ada kuasa yang ajaib, ada kepala Yesus. Roh-Mu penuhi setiap hati kami, ada pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik, tiada Allah seperti-Mu Tuhan, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, haleluya. Ada kesembuhan bagi mereka yang sakit, ada pembebasan bagi mereka yang terbelenggu. Haleluya, kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya, Engkau membebaskan setiap kami Tuhan, Engkau bebaskan kami dari yang terbelenggu. Pemulihan terjadi atas kami Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa ini, pemulihan terjadi tiap hidup kami Tuhan. Oh, Engkau merawat setiap kami, Roh Kudus merawat setiap kami. Haleluya, kami percaya kuasa lawatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
kasih Bapa. Buat setiap kita yang mau lebih lagi, kita mau terus menerima lawatan Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk bersuka cita, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Semua yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita lebih lagi sorak-sorai buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan jiwanya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dan dibatalkan, mari bersorak memuja. Aku baru tercurah penuhi pada dengan sukacita. Dia baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Aku baru tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dan dibatalkan, mari bersorak memuja. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Nyata tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus melawat setiap kita. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan siapkan hati pikiran kita, satukan biar kita bisa menerima lawatan Roh Kudus, kita bisa menerima berkat rohani yang akan kita terima pada saat ini. Kita akan naikkan pujian. Haleluya. Kasih Bapa yang sungguh begitu besar buat setiap kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 lah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang besar atas kami. Engkau rela mati bagi kami, Engkau sudah bangkit bagi kami, dan Engkau naik ke surga bagi kami, dan Engkau akan turun juga untuk kami semua. Oleh karena itu Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar bagi kami, yang telah menyelamatkan kami. Dan terimalah pujian, rasa syukur, cinta kami kepadamu Tuhan, yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah buat kami semua. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita berjumpa kembali pada saat ini lewat ibadah online. Saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat GB Shalom Cilacap dalam keadaan sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat ini kita bersama-sama boleh memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ada banyak fakta yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Kalau Yesus benar-benar terangkat ke surga, karena dia kembali ke surga, di mana surga adalah tempatnya. Dan saat ini tema firman Tuhan kita adalah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke dunia. Saya ulangi sekali lagi, Yesus naik atau terangkat ke surga, Roh Kudus turun ke dunia. Saya akan baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 7 sampai 11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 7 sampai ayat 11 berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik atau lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga memiliki 5 makna. Makna yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga? Karena pelayanan Yesus di dunia ini telah selesai. Allah Bapa telah mengirimkan anaknya yaitu Yesus ke dunia. Lahir lewat perawan Maria. Kemudian dia besar. 30 tahun baru dia mengajar. Dan hanya 3,5 tahun dia melayani di dunia ini. Kemudian dia dihukum mati dengan disalibkan, dikuburkan dan dibangkitkan. Dan dia naik ke surga. Setelah dia menyelesaikan semua tugasnya di bumi ini. Karena itu ketika dia kalimat terakhir diucapkan ketika disalibkan, dia katakan sudah selesai. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan tugas penebusan dunia ini, dia kembali ke surga. Dan hari ini kita bisa memperingati kenaikannya ke surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus naik ke surga? Karena pelayanannya di bumi dia sudah selesai. Waktunya dia menjadi manusia di dunia ini sudah selesai. Dan dia harus kembali ke surga sebagai Allah yang berkuasa. Lalu yang kedua, makna yang kedua, Yesus telah kembali kepada kemuliaan surgawinya. Jadi Yesus telah kembali kepada kemuliaan surgawinya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang tidak terbatas. Ketika dia menjadi manusia terbatas. Karena itu dia katakan lebih berguna jika aku pergi, artinya kembali ke surga. Supaya Roh Kudus turun. Sebab ketika Allah dalam bentuk manusia, Yesus, dia terbatas. Tetapi ketika dia dalam kealahannya, sebagai pribadi yang tidak terbatas, roh yang berkuasa, maka dia bisa melakukan hal yang tidak terbatas.
Jadi Yesus telah kembali kepada kemuliaan surgawinya. Nah, kemuliaan Yesus selama dia menjadi manusia di dunia ini itu masih terselubung. Kecuali saat peristiwa transfigurasi atau perubahan seperti yang dikisahkan dalam Matius pasal 17 ayat 1 dan 2 dikatakan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus dalam bentuk manusia, maka kemuliaannya terselubung. Tetapi ada saatnya dia juga berubah dalam kemuliaan yang sangat luar biasa ketika dia berdoa di atas gunung yang tinggi dengan 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tiba-tiba Yesus berubah dalam kemuliaannya sebagai Allah. Wajahnya begitu terang, pakaiannya begitu terang, dengan sangat kemuliaan yang luar biasa. Tetapi ketika dia menjadi manusia, kemuliaan itu tidak nampak. Nah, sekarang dia dalam kemuliaan sebagai Tuhan Allah yang luar biasa. Lalu yang ketiga, kenapa atau makna kenaikan Yesus yang ketiga adalah untuk menyiapkan rumah buat kita di sorga. Yohanes pasal 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makna yang ketiga Yesus terangkat ke surga, naik ke surga, itu untuk menyiapkan tempat rumah bagi kita di sorga. Jadi saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekarang sedang disiapkan tempat rumah kita di surga. Kalau rumahnya sudah selesai, maka kita akan pergi ke sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah, kata firman Tuhan, bahwa kita disediakan tempat di sorga oleh Tuhan. Karena dia sangat mengasihi kita semua. Karena dia sangat mencintai kita semuanya. Dan dia siapkan tempat bagi saya dan saudara. Kita patut bersyukur punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang peduli, punya Allah yang luar biasa. Bukan hanya menebus kita saja, tapi dia siapkan tempat bagi kita semua yang mengasihi dia sampai akhir hidup kita di surga. Lalu yang keempat, makna yang keempat adalah sebagai imam besar agung. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 berkata, dan perantara bagi perjanjian yang baru. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menjadi imam besar kita, imam agung kita. Imam itu adalah pengantara antara Allah dengan umat. Jadi dia menjadi imam besar agung kita, yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa di surga. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Dia bersyafaat bagi kita, dia membela kita, karena dia sudah tebus segala dosa kita. Darahnya
menyucikan saya dan saudara. Darahnya menebus kita semuanya. Darahnya mengampuni segala dosa kita. Sehingga kita dapat layak datang kepada Bapa kita di surga. Oleh karena itu kita patut bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yang mau menjadi imam besar bagi kita, yang mewakili, yang membela kita semuanya. Sehingga dosa-dosa kita terus diampuni oleh Tuhan. Lalu makna yang kelima adalah mempersiapkan murid pada kedatangannya. Ketika Yesus datang kedua kalinya nanti untuk mendirikan kerajaannya, dia akan kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga secara fisik dan tampak dengan jelas. Kisah para Rasul pasal 1 10-11 berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makna yang kelima adalah mempersiapkan murid pada kedatangannya. Jadi dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat dan lain sebagainya. Tadi ada 4 makna. Maka yang kelima, dia mempersiapkan kita sebagai murid-muridnya supaya kita layak pada kedatangan yang kedua kalinya nanti ketika dia mau menjemput kita untuk membawa kita ke sorga. Jadi selama kita ada di dunia ini, kita ini diberi kesempatan untuk benar-benar menjadi murid Yesus. Karena yang diangkat adalah orang yang memiliki kriteria murid dan mempelai. Oleh karena itu jadilah kita sebagai orang Kristen yang benar-benar menjadi murid Kristus. Murid yang meneladani Kristus, yang hidup seperti Yesus. Karena firman Tuhan berkata bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Dia akan menjadi sama dengan gurunya. Oleh karena itu kalau saya dan saudara mau menjadi orang Kristen yang diangkat pada waktu dia datang yang kedua kalinya nanti, maka kita harus menjadi orang Kristen dengan kualitas murid Yesus dan mempelainya. Menjadi murid berarti kita menjadi seperti Yesus, hidup seperti Yesus, memiliki karakter seperti Yesus. Oleh karena itu selama kita ada di dunia ini, maka mari kita menjadi murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh. Karakter kita harus berubah menjadi seperti Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus. Nah, oleh karena itu setiap hari kita harus menjadi orang Kristen yang berubah, ya, karakter kita untuk menyerupai karakter Kristus, supaya kita benar-benar menjadi muridnya, sehingga ketika dia datang kita dijumpainya dalam keadaan yang siap, sehingga kita diangkat oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Nah, itu 5 makna kenaikan Yesus ke surga. Lalu sekarang kita akan belajar tentang Roh Kudus turun ke dunia. Karena tema kita hari ini adalah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun ke dunia. Nah, untuk apa Roh Kudus diutus turun ke dunia ini? Tentu ada tujuan, tentu ada maksud. Kalau Yesus diutus turun ke dunia ini sebagai anak Allah untuk menyelesaikan penebusan bagi kita. Nah, ketika manusia sudah ditebus lewat pengorbanannya di kayu salib, ketika dia selesai maka dia kembali ke surga. Maka sekarang Roh Kudus diutus turun ke dunia. Untuk apa? Ada tujuan. Yang pertama untuk menolong kita orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diutus turun ke dunia ini
supaya Ia menolong kita semua orang-orang percaya. Dia menjadi penolong kita, luar biasa. Ya, siapakah Roh Kudus? Allah, pribadi Allah yang ketiga. Kalau pribadi Allah yang ketiga, Roh yang tidak terbatas itu, dikatakan Dia diam di dalam kita, Dia menyertai kita selama-lamanya, dan dunia tidak mengenal Dia, tetapi kita mengenal Dia. Dia akan menolong saya dan saudara. Dalam hal apa Dia akan tolong kita? Yang pertama, Dia menolong kita dari hal kecil sampai hal besar. Dia akan tolong saya dan saudara. Perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan saudara yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap tidak penting, tetapi Roh Kudus pun mau menolong kita. Apalagi perkara yang besar, Dia akan tolong saya dan saudara. Oleh karena itu, ketika saudara mengalami kesulitan dalam hidup saudara, ketika saudara mengalami kesusahan dalam hidup saudara, ketika saudara membutuhkan pertolongan yang manusia tidak bisa tolong, datanglah, mintalah, panggillah Roh Kudus. Bertanyalah kepada Roh Kudus, maka Dia akan datang dan memberikan pertolongannya kepada kita. Kenapa? Karena Dia Roh penolong, diutus menolong saya dan saudara. Karena itu bangun hubungan terus dengan Roh Kudus, komunikasi terus dengan Roh Kudus sepanjang hari-hari hidupmu, maka Dia akan terus menolong saya dan saudara. Menolong dalam hal apa? Yang kedua adalah menolong kita mengerti kebenaran firman Allah. Karena Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ketika saudara membaca Alkitab, ketika saudara membaca firman Tuhan, ada hal-hal yang kita tidak mengerti, maka Roh Kudus akan menolong karena Dia guru agung. Maka Dia akan menerangi hati kita sehingga firman Tuhan kita dapat mengerti. Sebab tanpa Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan bisa. Saya punya pengalaman ketika saya pertama kali membaca Alkitab, sekalipun dalam bahasa Indonesia, tetapi karena saya belum percaya maka saya tidak ngerti. Tapi ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus bukakan pikiran saya sehingga saya bisa mengerti, sehingga saya bisa memahami. Sekalipun kita terus belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan selalu disingkapkan kebenaran-kebenaran itu dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus akan memberikan pertolongan kepada kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika engkau membaca Alkitab, berdoa, minta Roh Kudus menolong, maka Dia akan menerangi hati dan pikiran kita. Sehingga kebenaran itu akan disingkapkan, kebenaran itu akan dibukakan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengerti dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya Dia akan menolong kita dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Dia penolong yang ajaib. Dia penolong yang sangat terbukti. Dia penolong yang dekat dengan kita, bahkan tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang Roh Kudus ada bersama dengan kita. Bergaulah akrab, bergaulah karib dengannya, maka kau akan mengalami pertolongan-pertolongannya yang ajaib dalam kehidupan kita semuanya. Lalu yang kedua, untuk apa Roh Kudus diutus ke dunia, turun ke dunia? Kalau tadi untuk menolong, maka yang kedua untuk menghibur kita. Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi Dia adalah penghibur yang sejati. Ya, Dia akan menghibur saya dan saudara. Dalam kesusahan hidupmu Dia akan hibur ketika. Tidak ada yang bisa menghibur saya dan saudara selain Roh Kudus. Karena itu jika ada di antara saudara yang sedih, ada di antara saudara yang susah, ada di antara saudara yang mengalami kesedihan yang membutuhkan penghiburan, jangan lari kepada penghiburan dunia. Dunia tidak bisa menghibur engkau. Mungkin senang sesaat, tapi ketika engkau kembali dari hiburan dunia ini,
Dan kau kembali dengan hidupmu sendiri, kesusahan itu akan menguasai jiwamu lagi. Tetapi jika Roh Kudus yang menghibur engkau, penghiburan dari surga, penghiburan dari Roh Kudus, tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Mungkin sekitar kita tidak mendukung, tetapi ketika Roh Kudus memberikan penghiburan, maka engkau akan mengalami sukacita surgawi yang tidak bisa ditemukan dari dunia ini. Itulah sebabnya orang-orang percaya hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Sekalipun mungkin dunia mengkhawatirkan seperti sekarang ini. Ada banyak orang mungkin cemas, ada banyak orang mungkin takut, ada banyak orang mungkin sedih dengan situasi seperti sekarang. Serba sulit, mau pergi keluar tidak bisa bebas, takut tertular virus corona. Atau bahkan mungkin yang sedang di karantina karena sudah terpapar virus corona, sehingga dia mengalami kesedihan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau berseru, ketika engkau bergaul dengan Roh Kudus, Dia akan datang memberikan penghiburan yang sejati kepadamu, sehingga sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus akan memenuhi hatimu, sehingga engkau bisa bersukacita kembali sekalipun situasi sekitar kita tidak mendukung sama sekali. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bergaul dengan Roh Kudus, karena Dia akan berikan penghiburan yang ajaib kepada saya dan saudara. Lalu yang ketiga, untuk apa Roh Kudus diutus ke dunia, turun ke dunia? Untuk melengkapi kita dengan kuasa. Untuk melengkapi kita dengan kuasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus berkata dengan jelas, kamu akan menerima kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus turun memenuhi hidup saya dan saudara. Jadi Dia diutus ke dunia ini supaya memenuhi kita orang-orang percaya, sehingga ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita memiliki kuasa. Untuk apa? Menjadi saksinya Tuhan. Jadi kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita ini supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Saksi-saksi Kristus yang diperlengkapi dengan kuasa, sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, mujizat dalam kehidupan kita. Injil Markus pasal 16 ayat 17 sampai 20 berkata demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, setelah itu mereka pergi memberitakan Injil, dan tanda-tanda ini menyertai mereka. Ada perkara-perkara yang ajaib menyertai mereka. Yaitu apa? Mereka mengusir setan-setan demi nama Yesus. Dan setan itu tunduk kepada mereka. Kenapa? Ada kuasa. Sepanjang pelayanan saya sudah banyak mengusir setan dari orang-orang yang dirasuk atau diikat oleh setan. Saya melihat bagaimana setan tunduk kepada saya di dalam nama Yesus. Ketika saya perintah dalam nama Yesus keluar, maka setan itu keluar dari orang itu.
Dan orang itu dibebaskan. Orang itu dilepaskan. Saya melihat tanda ini menyertai. Hari ini masih terjadi buat kita semuanya. Kalau engkau orang percaya yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus engkau memiliki kuasa, maka engkau ketika mengusir setan, setan tunduk kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lalu dikatakan akan berbicara dalam bahasa yang baru. Tuhan berikan kepada kita bahasa yang baru. Itu bahasa yang dari Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah dikatakan memegang ular sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Tentunya kalau dengan sengaja engkau tetap mencobai Tuhan, engkau tetap akan mengalami kematian. Tetapi ketika engkau coba dijahati oleh seseorang dan Tuhan tidak izinkan itu terjadi kepada kamu, maka firman yang akan digenapi dalam hidupmu. Racun tidak akan membahayakan hidup kita. Ular tidak akan membahayakan hidup kita. Seperti ketika Paulus turun dari kapal yang hampir tenggelam di hantam badai sebuah pulau. Ketika menyalakan api unggun, lalu ular beludak menggigit dia. Orang pulau itu melihat, wah sebentar lagi dia bengkak dan mati. Tapi ternyata tidak. Ular itu dikibaskan dalam api unggun itu dan ular itu terbakar mati. Paulus tidak bengkak, tidak mati, sehingga orang melihat, wah ini dewa. Nah kira-kira seperti itu ayat ini terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ketika ada hal-hal yang membahayakan kita karena kita memberitakan Injil, maka Tuhan akan melindungi saya dan saudara. Tuhan akan menyertai kita. Jika Dia tidak menghendaki kita mati, maka kita akan diluputkan dari bahaya ini. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa kuasa untuk meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Kita diberi kuasa untuk mendoakan orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Bukan kita yang menyembuhkan. Pendeta tidak bisa menyembuhkan, tapi kuasa Allah yang menyembuhkan. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, kita berdoa untuk orang sakit, maka orang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Firman ini menjamin kepada kita dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Jadi kesembuhan sudah menjadi jaminan bagi orang percaya, yaitu kuasa bilur-bilur Yesus. Engkau percaya, maka kuasa kesembuhan akan mengalir dalam hidupmu. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini pun tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Sepanjang saya melayani Tuhan hampir 30 tahun ini, saya banyak mendoakan orang sakit. Ada yang lumpuh bisa berjalan. Ada yang sakit, berbagai macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Tapi ada yang tidak sembuh. Tapi saya melihat ada banyak orang juga yang disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan ada orang yang sudah 3 tahun tidak bisa tidur. Dia sakit. 2 tahun pertama masih bisa tidur. 3 tahun kemudian gak bisa tidur. Makan pun hanya sayur bening, yang lain gak bisa. Lauknya nasi dan sayur bening tiap hari. Ketika sedang kambuh, dia merasa sakit yang luar biasa sehingga tidak bisa tidur. Kasih obat tidur pun gak bisa tidur. Tapi ketika berjumpa dengan saya dan saya kenalkan kepada Yesus, ketika dia percaya, saya berdoa dan kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan dia sehingga dia bisa tidur dan sampai hari ini orangnya masih hidup dan sehat. Bisa beraktivitas, sehat, tidak sakit lagi. Saya melihat mujizat kesembuhan masih terjadi. Ada banyak orang yang bisa disembuhkan oleh Tuhan. Bukan saya penyembuh, tapi Tuhan. Saya berdoa, saya melakukan firman Tuhan ini.
Saya meletakkan tangan atas orang sakit. Saya mengenalkan orang kepada Kristus, dan ketika dia beriman, saya meletakkan tangan mendoakan dia. Maka kuasa bilur Yesus, kuasa Tuhan Yesus yang mengalir atas orang itu, yang menyembuhkan orang itu. Tidak ada seorang pendeta pun yang bisa menyembuhkan orang, tapi kuasa Tuhan yang mengalir lewat hamba Tuhan, lewat pendeta itulah yang menyembuhkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Jadi penyembuhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan saya percaya hari ini Yesus tidak berubah. Kemarin gak berubah. Bahkan yang akan datang pun selama-lamanya Yesus tidak berubah. Dulu menyembuhkan, hari ini masih menyembuhkan, besok masih menyembuhkan, dan dia akan terus menyembuhkan selama kita ada di dunia ini. Kuasa kesembuhan masih berlaku untuk setiap kita. Oleh karena itu, jika ada di antara saudara saat ini yang sedang sakit, saya akan berdoa untuk saudara nanti. Kuasa Tuhan akan mengalir, menjamah, dan menyembuhkan saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lebih yang lalu pada hari Pentakosta. Dan sampai saat ini Roh Kudus masih ada di dunia ini. Dan akan terjadi lagi. Ya, dicurahkan memenuhi kehidupan kita lagi. Supaya kita dapat menuntaskan amanat agung. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti dikatakan oleh Pak Niko, bahkan ada kegerakan Pentakosta yang ketiga yang akan terjadi seperti di Azusa Street, bahkan lebih dahsyat lagi dari di Azusa Street, supaya kita semuanya bisa menuntaskan amanat agung. Kalau Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita kembali, akan memenuhi kita kembali dengan dahsyat, supaya kita bisa dipakai untuk menuntaskan amanat agung di akhir zaman ini. Maka saya mengajak kita semuanya, mari kita membuka hati kita untuk Roh Kudus. Mari kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, akan Roh Kudus. Mari kita hidup suci, intim dengan Tuhan, dan minta supaya Roh Kudus menguasai kita kembali, dicurahkan atas hidup kita kembali, memenuhi kita kembali, menguasai hidup saudara-saudara, sehingga memberi kita kuasa supaya kita bisa pergi memberitakan Injil, dan tuaian di akhir zaman dapat dituntaskan, amanat agung bisa diselesaikan, sehingga Yesus datang segera untuk menjemput kita semuanya. Sekarang adalah eranya Roh Kudus. Karena itu saya mengajak jemaat Tuhan semuanya untuk membuka hati bagi Roh Kudus. Miliki rasa lapar dan haus akan Roh Kudus. Miliki hidup yang suci dan bergaul intim dengan Tuhan setiap hari, supaya Roh Kudus datang menguasai saudara, memenuhi hidup kita semuanya. Sehingga kuasa diberikan, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang menjadi saksi Tuhan, yang ajaib, yang heran, yang dahsyat di akhir zaman ini. Mari yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus, buka hati kita semuanya. Kita akan berdoa, kita akan datang kepada Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan lagu yang saya dapatkan dari Tuhan. Ketika saya sedang berdoa, Tuhan berikan lagu ini. Ketika sedang menyembah Tuhan, Tuhan berikan lagu ini. Bahwa kita perlu menyambut Roh Kudus. Kami umat-Mu berkumpul di sini, bersama-sama memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dengan sehati kita berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu berkumpul di sini, bersama-sama memuji, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dengan sehati kami berbakti, kami umat-Mu, berkumpul di sini, bersama-sama memuji, menyembah-Mu Yesus. Dengan sehati
kami berbakti. Roh Kudus, Kau dinanti di sini, Kau dirindu di sini, Kau dicintai di sini. Roh Kudus, Kau disambut di sini, Kau dipuja di sini, Kau disembah di sini. Katakan, kami umat-Mu berkumpul di sini Tuhan. Kami umat-Mu berkumpul di sini, bersama-sama memuji, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dengan sehati kami berbakti. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau dinanti di sini, Kau dirindu di sini, Kau dicintai di sini. Roh Kudus, Kau disambut di sini, Kau dipuja di sini, Kau disembah di sini. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau dinanti di sini, Kau dirindu di sini, Kau dicintai di sini. Oh, Roh Kudus, Kau disambut di sini, Kau dipuja di sini, Kau disembah di sini, Kau disembah, Kau disembah di sini, Kau disembah di sini. Haleluya. Oh, mari sambut Roh Kudus dalam kehidupanmu. Sambut Roh Kudus dalam hidupmu. Maka kau akan diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya, untuk menolong hidupmu, untuk menghibur engkau, membawa engkau pada seluruh kebenaran Tuhan. Dan banyak hal lain lagi yang Roh Kudus akan kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara. Jangan biarkan engkau tidak mengalami Roh Kudus dalam hidupmu. Dia akan dicurahkan kembali, Dia akan memenuhi kita kembali. Karena itu buka hatimu, rindukan, miliki rasa lapar dan usahakan Dia, maka Dia akan turun dalam kehidupanmu. Jadilah orang Kristen yang hidup suci, jadilah orang Kristen yang hidup kudus. Karena Allah kita adalah yang kudus, maka Dia akan turun memenuhi kita semuanya. Mari umat Tuhan yang mau dipenuhi kembali oleh Roh Kudus, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Miliki rasa lapar dan usahakan Tuhan. Bergaulah karib dengan Tuhan. Buka hatimu, hiduplah suci dan bergaulah intim dengan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa Sorgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Bahwa Roh Kudus turun supaya kami diberi kuasa, supaya kami ditolong, supaya kami dihibur oleh Tuhan. Supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu, supaya diberi kuasa oleh Tuhan. Oleh karena itu mari Bapa, berikan kembali Roh Kudus-Mu, memenuhi kami umat-Mu, gereja-Mu di akhir zaman ini. Supaya kuasa yang Kau janjikan itu benar-benar menyertai ada dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mohon kepadamu, penuhi seluruh umat-Mu di gereja Betel Indonesia Jemaat Salam Cilacap ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus turun atas setiap mereka ya Tuhan. Sehingga kami semua dipersiapkan oleh Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami siap diangkat oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa, jika ada di antara umat-Mu yang sakit saat ini, kuasa kesembuhan mengalir menjamah mereka dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima kesembuhan-Mu, kami terima pertolongan-Mu, kami terima mujizat-Mu, kami terima kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Ampuni segala dosa kami, ampuni semua pelanggaran kami. Sucikan hidup kami, layakkan kami semuanya Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Pada hari ini kita akan bersama-sama bersekutu, menyatu dengan Tuhan, supaya kita boleh terus dikuatkan oleh Tuhan dalam situasi apapun dari kehidupan kita. Kita naikkan satu pujian darah Yesus. Sementara saudara siapkan roti dan anggur masing-masing di tempat saudara saat ini berada, kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus, darah yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, darah yang berkuasa. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku ditebus, oleh darah Yesus ku disucikan, oleh darah Yesus ku disembuhkan, oleh darah Yesus diselamatkan. Sekali lagi darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah yang kudus. Haleluya. Darah Yesus, darah Yesus, darah yang berkuasa, berkuasa. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku ditebus, oleh darah Yesus ku disucikan, oleh darah Yesus ku disembuhkan, oleh darah Yesus diselamatkan, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku ditebus, oleh darah Yesus ku disucikan, oleh darah Yesus ku disembuhkan, oleh darah Yesus diselamatkan, oleh darah Yesus ku diselamatkan, oleh darah Yesus diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan kita dan cawan anggur di tangan kiri kita di hadapan Tuhan. Angkat di hadapan Tuhan untuk menghormati tubuh dan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini, yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita
pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya rela dipaku, rela dicambuk, darah mengucur di sekujur tubuhnya. Bahkan lambungnya ditombak, kepalanya dimahkotai duri. Dia tanggung semua penderitaan ini, hukuman ini yang seharusnya kita yang menjalani karena dosa kita. Tapi Yesus menggantikannya bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Yesus. Buka cawan anggur di hadapan Tuhan. Angkat dengan mengingat kembali akan darah Yesus yang dicurahkan untuk kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan anggur mengingatkan persekutuan kita dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk menebus kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya imani, saudara saya yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit, engkau disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami boleh bersekutu dengan Engkau lebih lagi. Engkau tinggal di dalam kami dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami dikuatkan, kami diberkati, kami disembuhkan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu untuk tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Supaya kita semua diangkat ke awan-awan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah peringatan hari kenaikan Yesus ke surga. Karena itu minggu yang akan datang tetap ada ibadah online seperti biasanya. Nanti saudara bisa buka di YouTube di Shalom Church Multimedia. Ya, saya percaya kita semua tetap diberkati. Kita berdoa supaya pandemi COVID segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di gereja dengan sukacita. Amin. Oke, kalau ada di antara saudara yang sakit atau mengalami kesulitan atau apapun, sudah bisa telepon ke sekretariat supaya kami bisa layani, kami doakan. Ya, sehingga kita semua tetap diberkati. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Oh Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Sorak-sorai batala kita, haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini Bapak, kami naikkan doa syafaat, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua pemimpin di lembaga tinggi negara yang ada. Tuhan Yesus terus berikan hikmat, berikan tuntunan agar mereka dapat
memerintah negeri ini dengan baik, dengan benar, sehingga membawa bangsa ini kepada seluruh kebenaran. Dan negara ini boleh terus aman, makmur, sejahtera, adil, sehingga kami semua yang tinggal di negeri ini terus tinggal dalam keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran dari Tuhan. Berkati tanah negeri ini, air negeri ini, udara negeri ini, tambang negeri ini, laut, sungai, danau, semuanya, pulau-pulau, Tuhan berkati agar semuanya benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa kami. Berikan hikmat untuk dapat mengelola seluruh kekayaan alam di negeri ini dengan baik dan benar, memeliharanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa berikan hikmat para pemimpin kami untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini sehingga segera berakhir dari negeri ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya kuasa Tuhan menolong bangsa kami sehingga kami dapat mengatasi pandemi COVID ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi kami semuanya dan berkati usaha pekerjaan kami. Ekonomi bangsa ini Tuhan berkati, sehingga ekonomi tetap baik dan tidak krisis berkepanjangan dan segera dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa pakai terus kami Gereja Bethel Indonesia agar terus menjadi berkat, menjadi alat di tangan Tuhan yang ajaib. Umat-Mu di gereja ini Tuhan terus pelihara, usaha mereka, bisnis, karir mereka terus diberkati, dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka boleh terus mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dengan kuasa-Nya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan kami semua tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, berkat-Mu atas kami melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara saat ini buka tanganmu bersama-sama, sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali di awan-awan permai untuk menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tetap semangat, antusias, haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.